Kan setelah pemilu ini selesai, iya kita melihat bagaimana cawapresnya dari Pak Anies ya, Gus Muhaimin ini berani nih, sudah berani keluar dari koalisi sebelumnya, dari koalisi Indonesia Maju, nyebrang ke koalisi perubahan dengan berbagai tantangan yang ada. Ya. Tapi banyak juga netizen yang meragukan, Hmm. PKB sekuat apa sih berada di luar? Ya Gitu kan? ya. Kita kayaknya balik lagi nih, nyebrang lagi nih ke koalisi yang lama. Gitu Itu ya. peluang untuk itu gimana menurut Mbak Lulu? Besar gak sih? Aduh, gimana nih? Gabung Gimana lagi nih? nih. Ini aku mau nanya ini siapa yang nonton ini, ayo. Gimana peluangnya? Hah? Kira-kira berani gak kita? Berani gak PKB? Berani Kan ya? sekali udah berani tuh. Gak berani. Pada bilang gak berani Gak tuh. berani ya, masa sih? Enggak. Tapi perlu dicoba kan? Jadi gini, Perlu dicoba? kita pernah bilang, serius nih. Jadi kita bilang, kita memang belum pernah punya pengalaman berada di luar kekuasaan ya, pemerintahan ya. Karena kebetulan dari sejak PKB itu lahir kita selalu ada di pemerintahan. Bahkan kita pernah punya presiden gitu kan. Lalu kita juga pernah ngusung wakil presiden, ada Pak Ma'ruf Amin, dan kemudian kita juga berada di dalam koalisi pemerintahan, ada di kabinet dan seterusnya. Nah, saya bilang pengalaman tidak pernah di luar pemerintahan itu tidak berarti bahwa kita tidak sanggup untuk menempuh jalan itu. Kalau misalnya jalan itu emang harus dilakukan. Nah, ketika saya lihat kemarin misalnya Cak Imin juga memposting kita tetap berada di jalan perubahan, menurut saya itu sebuah sinyal yang sangat bagus. Karena apapun kalau kita konsisten menempuh jalan itu, sebenarnya walaupun jalan perubahan itu kan tidak mesti di luar pemerintahan ya. Tapi katakanlah kita sepakat nih bahwa jalan ini kita harus tempuh melalui luar kekuasaan pemerintahan yang akan datang. Saya kira ya itu justru menarik gitu. Mbak Lulu kan deket ya sama Cak Imin. Kalau misalnya Cak Lumayan Imin lah. minta saran ke Mbak Lulu, Lu menurut kamu PKB kali ini Patuku jangan hilang kayak kursiku ya. di dalam pemerintahan kursi hilang ya? Kursi udah hilang ya? Saya hilang, kursi PKB yang hilang. Aduh, Kursinya. nanti Oke. kita bahas itu abis pertanyaan ini nih. Lanjut. Kalau misalnya Cak Imin minta saran ke Mbak Lulu, Lu kita sebaiknya di pemerintahan baru nanti ada di dalam apa ada di luar? Seorang Lulu si paling angket slash Saya di angker luar, ini saya di luar. bakal bilang apa? Saya di luar. Minta di luar aja. Kenapa? Ya penting bagi saya, justru ini akan menjadi ruang pendewasaan yang sangat serius ya. Dan menurut saya apapun itu misalkan hasil pemilu kita, tetapi menunjukkan kok ketika peningkatan kursi PKB ya di DPR RI dan kemudian di daerah-daerah, itu kan kelihatan bagaimana PKB juga memepet perolehan partai besar yang lain. Itu menunjukkan bahwa ide tentang perubahan itu memang diterima oleh publik. Dan kemudian kita juga memiliki kesiapan infrastruktur politik yang jauh lebih matang sekarang ini. Jadi kita ini sangat solid ya. Jadi struktur kita ini sangat solid dari mulai DPP sampai kemudian ke bawah. Kita juga punya kader-kader muda yang jauh lebih banyak. Jadi kalau misalkan jenengan itu lihat dapur PKB itu jauh lebih banyak orang-orang muda gitu. Jadi ada Gen Z itu udah banyak. Dan menurut saya ini udah sesuai dengan zamannya. Lagi pula exercise itu penting. Iya. Harus ada pengalaman baru Iya, nih ya. harus ada pengelahan baru, stretching ya, latihan otot. Apa itu memang penting untuk Tapi apa? nanti kalau disetrum mundur lagi. Hah? Kalau Iya. disetrum bakal mundur gak Mbak Lulu? Ya, Dari menurut jalan saya perubahan gini, ini. menurut aku ya janganlah alat setrum itu dipakai karena itu akan merusak ekosistem. Jangan sering-sering dipakai ya. Jangan sering Habis dipakai nanti pola-pola dayanya. begitu karena ini udah alam merdeka ya kan. Masa kemudian itu dipakai lama-lama nanti yang marah siapa? Yang marah pasti adalah pihak-pihak yang merasa demokrasi ini bukan punya nenek moyang kamu misalnya gitu loh. Indonesia ini bukan hanya milik satu orang dua orang kan gitu. Ini adalah milik semua. Itu artinya bahwa penyelenggaraan kekuasaan tetap harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang benar. Nah, itu kenapa aku tuh suka banget sama Mahatma Gandhi itu. Politik tanpa integritas, aduh itu udah dosa. Gitu. Kalau kita bicara timeline ya sekarang Mbak Lulu, sekarang kan 15 Maret, kemudian nanti pengumuman KPU mungkin 20 Maret atau mungkin bisa lebih maju dari itu. 3 hari setelahnya, maksimal 3 hari itu harus sudah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di MK. Di MK ya. Ya kan? Terus 14 hari proses bersidangnya. Angket ini mau kapan? Jangan-jangan orang bilang angket ini jangan-jangan nanti DPR-nya udah berganti, MK udah selesai, nggak kelar-kelar juga. Gak ada cerita saya dong kalau setelah DPR ganti. Iya. Gimana
gimana? Nanti Enggak, baru udah sebenarnya nggak ada gini, lagi. angket sama MK atau proses yang lain kan nggak perlu ditabrakin sih ya. Makanya aku sih bilang kalau misalkan persiapan kita udah cukup ya memang nggak harus saling menunggu sebenarnya. Misalkan apa harus sebelum tanggal 20 atau setelah tanggal 20, tetapi lagi-lagi tahu diri itu menjadi sangat penting. Jadi nggak juga gege mongso lah. Jadi itu juga bagian dari etik. Nah, ini soal etika politik kita juga yang harus kita pakai. Kalau mau misalkan nyolong-nyolong sendiri itu lalu pertanyaannya malah unik. Emang tujuannya apa kalau kemudian harus kemerungsung itu mengajukan sementara kita belum hitung betul kekuatan kita di parlemen itu nanti kayak apa? Karena apa? Karena kita ini mau berhasil. Nah, kalau kemudian mau perjuangan hak angket itu berhasil dan harapan publik itu juga kemudian terfasilitasi melalui hak angket ini, maka ya kita jangan gerusa-gerusu ya kan. Gerusa-gerusu itu tapi bukan kendor loh ya. Hanya mateng, precise, presisi. Bukan gendor tapi BTS, belum BTS. tentu solid. Kalau Lagi gini, solid batin udah, ini tinggal soal teknis saja. Iya, dari yang Iya, iya. 75 halaman menjadi 101. Mungkin nanti butuh berapa lama Tapi lagi Mbak ya? Lulu, aku sebagai rakyat ya merasa ini Rakyat ya? rakyat kan, Tapi rakyat kelas menengah atas ini. DPR akan terutama fraksi-fraksi yang sudah menyuarakan angket ya. Aku sih ngerasa ini akan malu sekali kalau sampai tidak jadi padahal sudah keluar-keluar fraksi ini mengatakan mendukung hak angket. Jadi Siapa itu misalnya yang malu? fraksi-fraksi akan malu sekali kalau ini tidak jadi. Kalau tidak jadi Kalau ya, tidak jadi. bagus juga itu. Harus kan? punya rasa malu. Masih ada kan rasa malunya? Iya, justru harus rasa malu. Rasa malu harus ada dong. Kalau kemudian kita nggak punya malu lagi, berarti waduh kita ini masih manusia apa enggak ya? Justru penting. Punya rasa malu itu penting. Menurut aku itu bagus juga diingatkan. Kita ini masih punya malu apa enggak? Karena malu itu juga bentuk akuntabilitas kita kepada para pemilih, kepada masyarakat luas, dan ini beyond tentang konstituen ya. Karena kita udah nggak bicara lagi siapa memilih kita atau apa. Kita ngomong tentang Indonesia. Jadi Iya kan? Iya. Berasa kan kalau sekarang tuh Iya, iya. dukungan tuh lagi banyak ke DPR juga. Biasanya kan DPR yang selalu Iya. dicaci, yang selalu dinyinyiri. Betul. Ini tuh masyarakat ada survei yang ternyata Bener. Dukung. 62% Pertama kalinya loh, iya. sekian mendukung Iya, hak benar. angket itu digulirkan oleh DPR. Suara-suara dari guru besar akademisi itu kan mendukung DPR. Tokoh besar itu juga mic-nya sampai naik ke atas Oh tuh. ya Allah, kalem. Kamu tuh gitu sih, sabar ya, oke? Mbak Lulu kayak terlalu angker gitu kan. Betul, aman. Dukungan ke DPR ini lagi banyak. Hak Jadi angket harus kalau dipegang misalnya memang. ini tidak dimanfaatkan, tidak direspon dengan baik, sayang sekali. Padahal DPR Oke. lagi didukung banget sama rakyat. Iya. Menurut saya ini momentum untuk mengembalikan jiwa korsaknya DPR. Ya kan, sebagai rumah rakyat, sebagai rumah perjuangan rakyat. Jarang-jarang bener loh ya kan. Iya kan? DPR itu didukung itu kan ya, dia tuh kan dicaci maki. Iya. Setiap kali survei itu yang membuat saya pernah prihatin. Dulu saya pernah bukan ngingetin ya. Waktu interupsi ya ke Mbak Puan lah untuk dalam beberapa hal gitu saya bilang ketika ada survei lembaga-lembaga Yang paling tidak dipercaya. yes, yang paling tidak percaya, yang paling buncit Nah, itu selalu DPR. Nah, ini kebalik. Justru ada dukungan publik kepada DPR untuk bekerja. Itu artinya apa? Hak angket ini tidak berlawanan dengan harapan masyarakat banyak. Ini sebenarnya kalau kemudian sampai tidak dilakukan, menurut saya memang ini menjadi pertanyaan. Berarti akan balik lagi kita ke titik nol itu gitu. oke. Baik. Jadi tetap semangat loh Mbak, kamu jangan Tetap nakutin semangat ya? aku.